Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Kainingtyas dengan NIM 2404030075 dari Prodi Matematika Rombel 2. Di sini saya akan membuat video tentang teorema kecil Fermat untuk memenuhi tugas akhir semester 2 di mata kuliah pengantar teori bilangan. Sebelum memasuki materi, kita mengenal terlebih dahulu siapa itu Pierre de Fermat. Pierre de Fermat adalah seorang pegawai sipil dan hakim di Toulouse, Prancis, yang dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah matematika, meskipun hanya menjadikannya sebagai hobi. Tanpa latar belakang pendidikan matematika formal, Fermat memberikan kontribusi luar biasa dalam berbagai bidang, seperti geometri analitik, teori probabilitas, dan terutama teori bilangan. Ia dikenal sebagai pangeran kaum amatir karena tidak pernah menerbitkan karya ilmiah secara formal semasa hidupnya, melainkan menyampaikan gagasan-gagasannya melalui surat kepada rekan-rekan matematikawan. Ketertarikannya pada teori bilangan muncul setelah membaca Arithmetica karya Diopantus, di mana ia menulis banyak catatan pinggir berisi teorema-teorema penting, termasuk teorema kecil Fermat. Meskipun hanya mencatat hasil akhir tanpa bukti, pemikirannya menjadi tonggak penting dalam perkembangan matematika modern. Teorema kecil Fermat dan pseudoprima merupakan salah satu korespondensi Fermat yang paling penting dalam teori bilangan adalah Bernard Frenikel de Bessy, seorang pejabat di percetakan uang Prancis yang dikenal karena keahliannya dalam memanipulasi bilangan besar. Kemampuan Frenikel dalam perhitungan numerik ditunjukkan melalui insiden berikut. Ketika mendengar bahwa Fermat mengusulkan masalah mencari kubus yang jika ditambah pembagi-pembagi, positifnya akan menjadi kuadrat, seperti dalam kasus 7 pangkat 3 ditambah 1 ditambah 7 ditambah 7 pangkat 2 sama dengan 343 ditambah 57 sama dengan 400 sama dengan 20 pangkat 2. Ia langsung memberikan 4 solusi berbeda dan mengirim lebih banyak solusi pada hari berikutnya. Meskipun Frenikel tidak setara dengan Fermat sebagai matematikawan, hanya sedikit dari rekan sejamannya yang bisa menantang Fermat dalam teori bilangan. Dan tantangan-tantangan Frenikel memiliki keistimewaan dapat mengeluarkan beberapa rahasia Fermat yang dijaganya dengan ketat. Salah satu yang paling mencolok adalah teorema yang menyatakan jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi P, maka P membagi A pangkat P min 1 min 1. Fermat mengkomunikasikan hasil ini dalam surat kepada Frenikel tertanggal 18 Oktober tahun 1640 dengan komentar, "Aku akan mengirimkan pembuktiannya jika aku tidak takut suratnya terlalu panjang." Teorema ini sejak saat itu dikenal sebagai teorema kecil Fermat atau cukup teorema Fermat untuk membedakannya dari teorema terakhir Fermat. Hampir 100 tahun kemudian, Euler menerbitkan bukti pertama teorema kecil ini pada tahun 1736. Namun, tampaknya Leibniz tidak mendapat pengakuan layak karena ia menuliskan argumen serupa dalam manuskrip yang tidak diterbitkan sebelum tahun 1683. Oke, next, teorema 5.1 yang berbunyi, misalkan P adalah bilangan prima dan P tidak habis membagi A, maka A pangkat P min 1 kongruen dengan 1 modulo P. Dengan bukti, yaitu kita mulai dengan mempertimbangkan P-1 kelipatan positif pertama dari A, yaitu A, 2A, 3A, sampai dengan P-1A.
tak satupun dari bilangan ini yang kongruen modulo P satu sama lain, dan tidak ada yang kongruen dengan 0. Jika ada RA kongruen dengan SA modulo P, maka R lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari S kurang dari sama dengan P-1. Maka A bisa disederhanakan menjadi R kongruen S modulo P yang mustahil. Maka himpunan bilangan tersebut kongruen modulo P terhadap 1, 2, 3, hingga P-1 dalam suatu urutan. Jika kita kalikan semua kongruensi tersebut, kita dapatkan A kali 2A kali 3A sampai P-1A kongruen dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali P-1 modulo P, yang berarti A pangkat P-1 faktorial kongruen dengan P-1 faktorial modulo P, karena P-1 faktorial dapat dibatalkan dari kedua sisi karena P tidak habis membagi P-1 faktorial. Maka bisa dituliskan A pangkat P-1 kongruen dengan 1 modulo P, yang merupakan pernyataan dari teorema Fermat. Next, teorema 5.2 yang berbunyi, jika N adalah bilangan pseudo prima ganjil, maka Mn sama dengan 2 pangkat N-1 juga merupakan bilangan pseudo-prim yang lebih besar. Buktinya adalah karena N adalah bilangan komposit, maka N sama dengan Rs dengan R lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan S kurang dari N. Maka menurut problem 21 section 2.3, 2 pangkat R-1 itu habis membagi 2 pangkat N-1, atau secara ekuivalen 2 pangkat R-1 itu habis membagi Mn, menjadikan Mn sebagai komposit. Berdasarkan hipotesis kita, 2 pangkat N kongruen dengan 2 modulo N, sehingga 2 pangkat N itu sama dengan Kn. Untuk suatu bilangan bulat K, maka dapat kita tuliskan 2 pangkat Mn min 2 sama dengan 2 pangkat N-1 min 2 sama dengan 2 pangkat Kn. Nah, itu menghasilkan 2 pangkat Mn min 1 sama dengan 2 pangkat Kn min 1, maka sama dengan kurung buka 2 pangkat N-1 kurung tutup dikali 2 pangkat N kurung buka K-1 kurung tutup ditambah 2 pangkat N kurung buka K-2 kurung tutup ditambah sampai dengan 2 pangkat N plus 1 sama dengan Mn kali 2 pangkat N kurung buka K-1 kurung tutup ditambah 2 pangkat N kurung buka K-2 kurung tutup tambah sampai dengan 2 pangkat N plus 1. Itu ekuivalen atau kongruen dengan 0 modulo Mn. Kita lihat bahwa 2 pangkat Mn min 2 itu kongruen dengan 0 modulo Mn, sehingga Mn adalah pseudo prime. Next, teorema 5.3 yang berbunyi, misalkan N adalah bilangan komposit bebas kuadrat, yaitu bisa dituliskan N sama dengan P1, P2 sampai dengan PR, dengan PI adalah bilangan prima berbeda. Jika PI habis membagi N-1, PI-1 habis membagi N-1 untuk semua I sama dengan 2, 1, 2, sampai R, maka N adalah absolute pseudo prime. Dengan bukti, misalkan A adalah bilangan bulat dengan GCD atau FPB dari AN sama dengan 1, sehingga GCD API sama dengan 1 untuk setiap I. Maka dari teorema Fermat diperoleh PI itu habis membagi A pangkat PI min 1 dikurangi 1.
Nah, dari hipotesis pembagian PI min 1 itu habis membagi N min 1, kita peroleh bahwa PI itu habis membagi A pangkat N min 1 min 1. Itu ekuivalen dengan PI habis membagi A pangkat N dikurangi A. Untuk semua A dan I sama dengan 1, 2, sampai R. Akibatnya, dari korolari 2 terhadap teorema 2.4, kita peroleh N habis membagi A pangkat N min A, yang berarti N-nya adalah absolute pseudo prime. Memasuki latihan soal yang pertama, soalnya adalah gunakan teorema kecil Fermat untuk memverifikasi bahwa 17 itu membagi 11 pangkat 104 ditambah 1. Langkah yang pertama itu berdasarkan teorema kecil Fermat, jika P adalah bilangan prima dan A tidak habis dibagi P, maka A pangkat P-1 kongruen dengan 1 modulo P. Bisa kita tuliskan bahwa diketahui A sama dengan 11, P sama dengan 17. Maka bisa dituliskan berdasarkan teorema kecil Fermat itu 11 pangkat 16 kongruen dengan 1 modulo 17. Karena 104 sama dengan 16 kali 16 ditambah 8, maka 11 pangkat 104 sama dengan 11 pangkat 6 pangkat 6 pangkat 16 pangkat 6 dikali 11 pangkat 8 kongruen dengan 1 pangkat 6 dikali 11 pangkat 8 kongruen dengan 11 pangkat 8 modulo 17. Maka kita hitung 11 pangkat 8 modulo 17, yaitu yang pertama 11 pangkat 2 sama dengan 121 kongruen dengan 121 modulo 17 sama dengan 2, karena 17 dikali 7 sama dengan 119 dan 121 jika dikurangi 119 sama dengan 2. Lalu yang kedua, 11 pangkat 4 sama dengan 11 pangkat 2 pangkat 2 lagi, sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 modulo 17. Yang ketiga, 11 pangkat 8 sama dengan 11 pangkat 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16 modulo 17. Sehingga bisa kita tuliskan 11 pangkat 116 pangkat 104 itu kongruen 16 modulo 17. Maka 111 pangkat 104 ditambah 1 kongruen dengan 16 ditambah 1 sama dengan 17 kongruen 0 modulo 17. Kesimpulannya adalah 17 itu habis membagi 11 pangkat 104 ditambah 1. Next, ke soal yang kedua, yaitu jika GCD A 133 sama dengan GCD B 133 sama dengan 1. Buktikan bahwa 133 itu habis membagi A pangkat 18 dikurangi B pangkat 18. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, 133 itu bisa kita tuliskan dengan 7 kali 19. Maka untuk penerapan teorema kecil Fermatnya adalah A pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 7. Maka A pangkat 18 kongruen dengan 1 modulo 7. Lalu untuk yang B pangkat 18 kongruen dengan 1 modulo 7. Karena GCD B7 itu sama dengan 1. Maka bisa kita tuliskan A pangkat 18 dikurangi B pangkat 18 kongruen dengan 0 modulo 7. Lalu untuk yang modulo 19 bisa kita tuliskan bahwa A pangkat 18 kongruen dengan 1 modulo 19 dan B pangkat 18 kongruen 1 modulo 19. Sehingga kita tuliskan A pangkat 18 dikurangi B pangkat 18 kongruen dengan 0 modulo 19.
Maka hasil akhirnya bisa kita tuliskan bahwa A pangkat 18 kongruen dengan B pangkat 18 modulo 7 dan modulo 19 itu kita tuliskan lagi A pangkat 18 kongruen dengan B pangkat 18 modulo 133. Sehingga hasil akhirnya adalah 133 habis membagi A pangkat 18 dikurangi B pangkat 18. Next, soal yang ketiga, yaitu gunakan teorema Fermat untuk menunjukkan bahwa untuk semua N itu lebih dari sama dengan 0 jika 13 habis membagi 11 pangkat 12 N plus 6 ditambah 1. Untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama itu penerapan teorema kecil Fermatnya jika P sama dengan 13 dan GCD 11 13 itu 1, maka 11 pangkat 12 kongruen dengan 1 modulo 13 sama dengan 11 pangkat 12N kongruen dengan 1 pangkat N sama dengan 1 modulo 13. Maka 11 pangkat 12N plus 6 sama dengan 11 pangkat 12N dikali 11 pangkat 6 kongruen dengan 1 dikali 11 pangkat 6 modulo 13. Maka 11 pangkat 12N plus 6 kongruen dengan 11 pangkat 6 modulo 13. Lalu kita hitung untuk 11 pangkat 6 modulo 13. Yang pertama, 11 pangkat 2 sama dengan 121 kongruen dengan 121 modulo 13 sama dengan 4. Yang kedua, 11 pangkat 4 sama dengan 11 pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16 modulo 13 sama dengan 3. Dan yang ketiga, 11 pangkat 6 sama dengan 11 pangkat 4 dikali 11 pangkat 2 kongruen dengan 3 dikali 4 sama dengan 12 modulo 13. Jadi 11 pangkat 12N plus 6 kongruen dengan 12 modulo 13. Maka 11 pangkat 12N plus 6 plus 1 kongruen dengan 12 plus 1 sama dengan 13 kongruen dengan 0 modulo 13. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi teorema kecil Fermat. Saya mohon maaf apabila ada salah yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.